Bab 2021. Perjanjian Taiko memang akan menjaga ketertiban 3000 dunia. Mungkinkah perjanjian Taiko bergerak kali ini? Jika demikian, kita bertiga harus menahan diri untuk sementara waktu. Ada rumor di 3000 dunia di mana perjanjian Taiko akan tetap ada. Bahkan kami Kaisar Langit dapat mengurusnya, tampaknya itu benar. Tian Luo berkata dengan lembut. Perjanjian kuno adalah keberadaan paling misterius dan menakutkan di dunia 3000. Bahkan Kaisar Surga pun takut. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa saya telah menyelidiki perjanjian kuno secara diam-diam, tetapi setiap kali saya melacak ujung dunia berukuran 3000, petunjuknya rusak dan kekuatan yang sangat misterius mencegah saya untuk terus melacak. Tian Luo melanjutkan, aku juga, Yu Yue berbisik, aku juga, Jin Wu juga berkata, tampaknya ketiga Kaisar Surgawi ini diam-diam melacak perjanjian kuno, tetapi tidak ada yang ditemukan. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita tetap berurusan dengan Ye Tiandi itu? Jin Wu berpikir sejenak dan berkata, reinkarnasi Ye Tiandi dalam kehidupan ini ditujukan untuk kita bertiga. Bahkan jika kita bertiga tidak pergi kepadanya, cepat atau lambat dia akan mendatangi kita bertiga. Jadi konflik antara kita bertiga dan Ye Tiandi, itu tidak bisa dihindari, kata Tian Luo sambil menghela nafas. Ya, sekali lagi, sebaiknya kita membunuh Ye Tiandi sebelum dia dewasa, yang merupakan cara teraman. Jika kita membiarkan dia menerobos ke Kaisar Surga lagi, maka kita akan mencoba membunuhnya lagi. Aku khawatir itu akan sulit, ini sangat besar. Anda Yue berkata, tiga Kaisar Surgawi, jika benar-benar perjanjian Taiko yang bergerak kali ini, saya pikir kalian bertiga sebaiknya menahan diri dan berhenti bergerak lagi. Jika tidak, Anda dapat memicu reaksi yang lebih keras dari perjanjian Taiko. Petik 2, kata lelaki tua buta itu tiba-tiba. Orang tua buta, apa maksudmu? Biarkan kita bertiga berhenti berurusan dengan Ye Tiandi. Orang tua buta, jangan lupa bahwa jika Ye Tiandi mendapatkan kembali posisinya sebagai Kaisar Surga di masa depan dan datang untuk menyelesaikan perhitungan dengan kami bertiga, saya khawatir Anda tidak bisa sendirian, karena kami bertiga menyerangnya karena Anda, dan semuanya disimpulkan oleh Anda. Kata Jin Wu, Kaisar Jin Wu, Anda telah salah paham dengan saya. Benar-benar tidak cocok bagi Anda tiga Kaisar Surgawi untuk berurusan dengan Ye Tiandi secara langsung. Tetapi Anda adalah penguasa dari 3000 dunia. Selama Anda bertiga memberi perintah, 3000 dunia, saya tidak tahu berapa banyak makhluk yang bersedia melewati api dan air untuk Anda. Kaisar Ye Tiandi belum dewasa, dan kekuatannya masih relatif lemah. Jika Anda ingin berurusan dengannya, jangan tidak perlu ketiga Kaisar Anda melakukannya sendiri. Pria buta tua itu berkata sambil tersenyum. Orang tua buta, apa yang kamu katakan masuk akal. Baiklah, aku akan segera mengirim perintah untuk membiarkan kekuatan dan ras yang kuat di 3000 dunia mengambil tindakan untuk membunuh Ye Tiandi. Setelah mendengar kata-kata orang tua buta itu, tiba-tiba Jin Wu diwujudkan. Baiklah, mari kita lakukan apa yang dikatakan orang tua buta itu. Orang tua buta, apakah menurut Anda 5 Ye Yunfei yang Anda pilih benar-benar Ye Tiandi? Tian Luo mengangguk, dan kemudian bertanya kepada lelaki tua buta itu. Aku 90% yakin. Pria buta tua itu berkata perlahan. Orang buta tua, keterampilan deduksi Anda tidak tertandingi di dunia, tak tertandingi di 3000 dunia. Karena Anda begitu yakin, salah satu dari 5 Ye Yunfei pastilah Ye Tiandi. Lewati perintah, biarkan kekuatan besar di ketiganya 1000 dunia mengambil tindakan untuk berurusan dengan Ye Tiandi. Tidak peduli apa, Ye Tiandi harus mati. Yu Yue berkata dengan dingin, dengan niat membunuh yang tak terbatas di matanya. Tangan besar gagak emas sepertinya telah menghilang. Pada saat ini, masih banyak orang kuat di 3000 dunia yang memperhatikan, ingin melihat apakah gagak emas dan penguasa lain dari Kaisar Langit akan muncul lagi. Tapi mereka sudah menunggu yang besar, sudah lama tidak ada gerakan. Tampaknya Kaisar Gagak Emas kalah dan ditekan oleh Kaisar Surgawi lainnya. Tampaknya ketiga Kaisar Langit juga saling bertarung. Petik 2, banyak orang kuat menghela nafas secara diam-diam. Pada saat yang sama, Domain Tianxiong, baik Ye Yunfei dan Hun Lao merasa bahwa tangan besar Kaisar Langit telah meninggalkan dunia ini. Paksaan energi mengerikan yang dikenakan pada dunia ini sebelumnya semuanya telah menghilang. Ini berarti Ye Yunfei lolos dari malapetaka untuk saat ini. Nah,
aku benar-benar meyakinkanmu. Bagaimana kamu memprovokasi Kaisar Langit? Meskipun bakatmu luar biasa, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Kaisar Langit. Kata lelaki tua itu, ceritanya panjang, mungkin suatu hari nanti kamu akan mengerti. Ye Yunfei menjawab dengan enteng. Apa rencanamu selanjutnya? Pria tua itu bertanya. Menurut rencana awal, kirim orang mau ke tanah terlarang Tianjin. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, oke. Pria tua itu mengangguk. Selanjutnya, Ye Yunfei datang ke markas rahasia suku Mao di domain Tianxiong. Tuanku, Anda telah menyelamatkan semua orang dari klan Mao kami. Kepala klan Mao sangat gembira saat melihat bahwa Ye Yunfei telah membawa kembali lebih dari 100 pemuda dari klan Mao. Kelompok anak muda ini adalah harapan masyarakat Mao. Jika terjadi sesuatu akan menjadi kerugian besar bagi masyarakat Mao. Terima kasih nak karena telah menyelamatkan hidupmu. Orang tua dari lebih dari 100 anak muda bergegas setelah mendengar berita itu. Mereka pertama-tama memeluk anak-anak mereka dan menangis dengan sedihnya, lalu membawa anak-anak mereka ke tubuh Ye Yunfei. Terima kasih. Ye Yunfei memanggil kepala suku Mao dan sekelompok pejabat tingkat tinggi ke ruang konferensi. Setelah beberapa diskusi, para pemimpin tingkat tinggi suku Mao setuju untuk membawa anggota klan mereka untuk tinggal sementara di tanah terlarang Tianjin. Karena paviliun Kaisar Pedang belum dihancurkan, klan Mao masih dalam bahaya. Kekuatan klan Mao terlalu lemah, dan paviliun Jianhuang dengan santai mengirim beberapa penguasa alam surga, yang cukup untuk menghancurkan klan Mao. Setelah mengambil keputusan, sang patriark segera mengeluarkan perintah agar semua klan berkemas. Setengah hari kemudian, patriark membawa semua patriark ke Ye Yunfei, dan Ye Yunfei mengirim semua orang Mao ke Menara Hantu. Memanggil, kapal terbang hijau Ye Yunfei melambung ke langit dan menuju tanah terlarang Tianjin. Ye Yunfei meminta Hum Yao untuk mengendalikan terbang kapal terbang, sementara Ye Yunfei sendiri memasuki Menara Hantu. Tian Luo, Jinwu dan Yu Yue mungkin sudah mengincarku. Setelah mereka mengetahui identitasku, mereka mungkin tidak akan membiarkanku terus berkultivasi dan tumbuh dengan lancar, dan pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk berurusan denganku. Aku harus bergegas. Sudah waktunya untuk tingkatkan wilayahmu dan kekuatan tempurmu. Ye Yunfei berpikir sendiri. Ye Yunfei mengerti bahwa dia telah menghadapi krisis terbesar sejak kelahirannya kembali. Ditargetkan oleh 3 kaisar surgawi. Dalam kehidupan terakhirku, aku hampir dipukuli sampai mati oleh kalian bertiga. Dalam kehidupan ini, aku akan membayarmu kembali 2 kali lipat. Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk mengertakkan gigi ketika dia memikirkan permusuhan antara dirinya dan 3 kaisar surgawi. Tapi Ye Yunfei tahu bahwa itu jauh dari cukup untuk berurusan dengan 3 kaisar surgawi dengan kekuatannya saat ini. Oleh karena itu, dalam analisis terakhir, hal terpenting bagi Ye Yunfei adalah meningkatkan kekuatannya. Wah, dengan kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya bisa membuka lantai keempat atau bahkan kelima dari pagoda Dao Surgawi. Hun Lao tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei, oke, pertama-tama saya akan memperbaiki sekumpulan spar jiwa untuk meningkatkan energi kekuatan jiwa, dan kemudian mencoba membuka lantai 4 pagoda Dao Surgawi. Ye Yunfei mengangguk. Bab 2022. Kemudian Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar kristal, pil, dan berbagai harta surga dan bumi, yang semuanya mengandung energi jiwa yang kuat. Kecelakaan, pohon budidaya jiwa keluar dari lautan jiwa, membuang sejumlah besar akar, dan mulai menyerap energi yang terkandung dalam harta yang menumpuk di sekitar tubuh Ye Yunfei. Di Menara Hantu, setelah 1 bulan, Ye Yunfei hampir menyerap lebih dari setengah sumber daya kultivasinya yang mengandung energi jiwa. Peningkatan kekuatan jiwa juga sangat jelas, setidaknya 10 kali lebih kuat. Tingkat energi kekuatan jiwaku saat ini kira-kira setara dengan setengah kaisar perantara. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Tuan Hun, saya akan mencoba membuka lantai 4 menara Dao Surgawi. Kata Ye Yunfei kepada Tuan Hun. Oke, sudah waktunya untuk memulai. Lelaki tua itu mengangguk dan berkata. Dalam benak lelaki tua itu, dia telah lama menganggap Ye Yunfei sebagai keturunan kaisar kuno, jadi bahkan jika dia memberikan pagoda Tiandao kepada Ye Yunfei, dia menerima begitu saja. Saat berikutnya, pagoda Tiandao muncul di depan Ye Yunfei. Ye Yunfei melepaskan energi kekuatan jiwa dan merasakannya menuju lantai 4 pagoda Tiandao. Di lantai 4 menara, memang ada batasan yang sangat misterius. Di waktu berikutnya,
Ye Yunfei mulai mempelajari dan menganalisis batasan ini. Dalam waktu sekitar 1 bulan, Hun Lao, aku bisa melanggar batasan di lantai 4 menara, kata Ye Yunfei kepada Hun Lao. Kalau begitu bertindak cepat, aku juga ingin tahu apa yang ditinggalkan kaisar kuno yang sunyi di lantai 4 menara. Desak Hun Lao, rumble. Dengan pikiran, kekuatan jiwa Ye Yunfei yang perkasa melonjak keluar dari kepalanya, dan bergegas menuju lantai 4 pagoda Tiandao. Ye Yunfei mengendalikan energi jiwanya, membidik simpul kunci dari pembatasan, dan berulang kali membombardirnya. Sekitar 2 jam berlalu, akhirnya, dengan keras, pembatas di lantai 4 menara akhirnya dirobohkan. Ayo masuk, Ye Yunfei dan Hun Lao bergegas ke lantai 4 menara pada saat bersamaan. Ternyata ada aula di tengah menara di lantai 4, ada meja batu di tengah aula, dan deretan kotak batu yang rapi diletakkan di atas meja batu. Ye Yunfei menghitung, total ada 100 kotak batu. Selain 100 kotak batu tersebut, ada juga slip giok yang diletakkan di atas meja batu. Aku tidak tahu apa isi kotak-kotak ini. Ye Yunfei dan Tuan Hun datang ke meja batu dan melihat kotak-kotak batu itu, merasa sangat ingin tahu. Bajingan kecil, kamu akhirnya datang ke lantai 4. Pada saat ini, slip batu giok di atas meja batu tiba-tiba bersinar dan diaktifkan secara otomatis, dan kemudian sebuah suara keluar dari slip batu giok. Itu adalah suara dari reruntuhan kuno kaisar. Ancient Desolate Emperor. Hun Lao menangis saat mendengar suara Ancient Desolate Emperor. Bajingan kecil, ada 100 kotak batu di lantai 4 menara Dao Surgawi, dan setiap kotak batu berisi sebuah token. 100 token, ini sesuai dengan 100 makhluk hidup yang dipenjara di lantai 2 menara Dao Surgawi. Setiap token dapat mengontrol makhluk hidup. Selama Anda memurnikan token ini, Anda dapat mengontrol hidup dan mati mereka dalam satu pikiran, dan membuat mereka sepenuhnya mematuhi perintah Anda. Saya khawatir setelah saya meninggalkan Anda akan terisolasi dan tidak berdaya di masa mendatang, jadi saya secara khusus menyiapkan 100 makhluk ini untuk Anda. Dengan mereka, tidak akan ada banyak kekuatan dan makhluk di seluruh dunia berukuran 3000 yang berani menggertakmu. Karena, 100 makhluk itu semuanya memiliki kekuatan setengah kaisar, ada setengah kaisar junior, setengah kaisar menengah, dan setengah kaisar lanjutan. Tentu saja, jika Anda bertemu dengan master setingkat kaisar surga di masa depan, Anda harus segera menghindarinya. Petik 2. Suara kaisar kuno yang sunyi terus terdengar dari slip batu giok. Apa? Ye Yunfei dan Tuan Hun merasa sedikit terkejut saat mendengar kata-kata kaisar yang sunyi sepi itu. Ada 100 token di 100 kotak batu di depan mereka, setiap token dapat mengendalikan setengah kaisar. Hal semacam ini terlalu menakjubkan. Bajingan, hadiah dari kaisar Desolate kuno ini agak besar, 100 master setengah kaisar. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada lelaki tua itu. Ini adalah kaisar kuno yang saya kenal. Karakternya seperti ini. Ketika saya berkeliaran dengannya, Kaisar Desolate kuno akan selalu memiliki segala macam ide aneh, yang membuat saya benar-benar mengaguminya. Petik 2. Kata Hun Lao, dengan 100 tuan setengah kaisar ini sebagai bawahannya, itu cukup untuk merajalela di semua dunia besar dan kecil dari 3000 dunia besar dan kecil. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Ya, hanya saja Anda telah memprovokasi seorang kaisar surgawi. Bahkan jika ada 100 master setengah kaisar, itu mungkin tidak menjamin keselamatan kita. Orang tua itu berkata, ya, tapi dengan ratusan master half emperor di sekitar kita, kekuatan kita jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setidaknya mulai sekarang kita tidak perlu takut dengan master half emperor. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Token dalam kotak batu ini akan diserahkan kepada Anda untuk disimpan. Selanjutnya, mari kita coba membuka lantai 5. Mari kita lihat hal-hal baik apa yang ada di lantai 5, kata lelaki tua itu kepada Ye Yunfei. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei keluar dari lantai 4 pagoda Tiandao, duduk bersila di depan pagoda Tiandao lagi, melepaskan energi kekuatan jiwa, dan mulai mendobrak batasan menara lantai 5. Kali ini, Ye Yunfei membutuhkan waktu 3 bulan untuk akhirnya mematahkan larangan di lantai 5 pagoda Tiandao. Masuk dan lihatlah. Ye Yunfei dan Tuan Hun segera bergegas ke lantai 5 menara. Banyak kristal luar angkasa. Tepat setelah memasuki lantai 5, Ye Yunfei dan Hun Lao kagum pada saat yang bersamaan. Badan menara di lantai 5 adalah aula yang luas, dipenuhi dengan kristal luar angkasa, yang jumlahnya sangat besar.
Ada perdebatan hukum ruang, perdebatan ruang kekacauan, dan perdebatan sumber ruang. Dan selain jumlah spar yang menakutkan ini, ada juga banyak material surgawi dan harta duniawi yang mengandung energi luar angkasa yang menumpuk di aula. Jiuku Space Ginseng 900 tahun. Buah kacau langit yang tumbuh di kedalaman ruang. Batu esensi yang sangat indah dengan 18 lubang. Kayu sicamore ruang angkasa legendaris yang digunakan oleh Phoenix binatang legendaris untuk membangun sarangnya. Petik 2. Ye Yunfei sama dengan Hun Lao menghitung harta surga dan bumi itu, aku tersipu kegirangan. Harta karun surga, materi, dan bumi ini semuanya mengandung energi ruang angkasa yang kaya dan hukum ruang angkasa yang brilian, yang masing-masing sangat berharga dan langka di dunia. Bajingan kecil, sebelum aku pergi, aku akan menyegelmu dan membuatmu koma, dan kamu mungkin koma untuk waktu yang lama. Setelah kamu bangun, kekuatanmu pasti akan terpengaruh. Jadi aku telah menyiapkan ini secara khusus hal-hal di lantai 5, dan Anda dapat menggunakan hal-hal ini untuk memulihkan kekuatan Anda. Dan saya sudah cukup mempersiapkan, hal-hal ini tidak hanya dapat membantu Anda memulihkan kekuatan Anda, tetapi juga memungkinkan Anda untuk terus meningkatkan kekuatan Anda. Suara kaisar kuno yang sunyi tiba-tiba terdengar. Kaisar kehancuran kuno, Anda menganggap saya terlalu serius, kata Hun Lao dengan rasa terima kasih. Nak, ambil apapun yang kamu suka tentang hal-hal ini. Aku tidak bisa menggunakan semua ini sendiri, kata lelaki tua itu kepada Ye Yunfei. Bab 2023. Tapi hal-hal ini diserahkan kepadamu oleh Kaisar Desolate kuno untuk memulihkan kekuatanmu, kata Ye Yunfei. Bocah bau, mengapa kamu bersikap sopan padaku? Bukankah Kaisar kuno Desolate memberitahuku terakhir kali, biarkan aku bergaul denganmu di masa depan, bagaimana kamu bisa begitu lemah? Aku berpikir, saat aku mengikuti kuno Desolate Emperor untuk menjelajahi dunia 3000 ukuran pada saat itu, ada kemuliaan sebanyak yang Anda inginkan, dan sekarang mengikuti Anda, saya sering bersembunyi, dan tidak ada wajah sama sekali. Jadi, Anda harus menggunakan semua sumber daya untuk meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin, kata lelaki tua itu. Terima kasih Pak Tua, jangan khawatir, suatu hari nanti, aku akan membuatmu secantik sebelumnya. Ye Yunfei berkata dengan penuh rasa terima kasih. Ye Yunfei mengerti bahwa Hun Lao berniat untuk mengkultivasi dirinya sendiri, jadi dia telah membantu. Jika tidak, dengan latar belakang lelaki tua itu, selama dia berdiri dan berteriak, ada kekuatan dan tuan yang tak terhitung jumlahnya di 3000 dunia yang bersedia membayar mahal untuk menyambut lelaki tua itu kembali dan mengabadikannya sebagai harta karun. Oke, jangan bertele-tele, ambil saja sesukamu. Meningkatkan energi ruang sesegera mungkin bagus untuk meningkatkan kekuatan tempurmu. Aku hanya bisa mengambil sebagian saja. Juga, naga kecil itu juga menumbuhkan energi ruang, biarkan dia memilih beberapa hal untuk ditanam juga. Tingkat energi spasialnya lebih tinggi, dan kita akan lebih percaya diri saat melarikan diri lain kali, kata lelaki tua itu. Oke, aku akan membiarkan Golden Horn Dragon Silkworm memilih beberapa. Ye Yunfei mengangguk. Kemudian Ye Yunfei memanggil ulat naga bertanduk emas. Banyak bayi. Melihat harta karun di aula, ulat sutra naga bertanduk emas tidak bisa menahan diri untuk tidak berkilau, ingin sekali bergegas dan melahap semuanya. Harta karun ini semuanya mengandung energi ruang angkasa dan hukum ruang angkasa yang kaya, yang sangat cocok untuknya. Selanjutnya, Ye Yunfei, Hun Lao dan Golden Horn Dragon Silkworm membagi harta di aula. Di antara mereka, Ye Yunfei mendapatkan harta paling banyak, karena baik lelaki tua itu maupun ulat sutra naga bertanduk emas tahu bahwa di antara kelompok makhluk mereka, Ye Yunfei adalah kekuatan tempur terpenting, dan termasuk dalam sosok inti, dan peningkatan Ye. Kekuatan Yunfei bermanfaat bagi semua orang, jadi Hun Lao dan ulat naga bertanduk emas hanya mengambil beberapa harta yang sangat mereka butuhkan. Menyempurnakan. Di menara hantu, Ye Yunfei duduk, mengeluarkan beberapa harta, dan mulai memurnikan. Tumpukan batu kristal, botol pil, dan harta surga dan bumi, menumpuk di puncak gunung, jumlahnya sangat besar. Mengaum, kunpeng binatang ilahi bergegas keluar dari belakang Ye Yunfei dan mulai melahap harta di sekitarnya. Kunpeng ini setara dengan tiruan Ye Yunfei, dan energi ruang di antara mereka dapat dibagi, jadi kultivasi kunpeng ini setara dengan kultivasi Ye Yunfei sendiri.
Sebelum saya menyadarinya, setengah tahun telah berlalu di Menara Hantu. Dalam 6 bulan terakhir, tingkat energi luar angkasa Ye Yunfei telah meningkat pesat, setidaknya 100 kali lebih kuat. Tuan, kita akan segera mencapai tanah terlarang emas. Suatu hari setengah tahun kemudian, Ye Yunfei tiba-tiba menerima transmisi suara dari Hu Miao. Oke, Ye Yunfei menyelesaikan latihannya dan berdiri. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan lebih dari 5.000 bilah ruang hitam muncul di depannya, memancarkan atmosfer luar angkasa yang aneh, dan membuat semburan suara berdengung. Sekarang Ye Yunfei dapat dengan mudah melemparkan 5 atau 6.000 bilah ruang angkasa hanya dengan beberapa gerakan. Ayo, Ye Yunfei melambaikan tangannya dan minum dengan ringan. Berdengung, bilah ruang menyatu terus-menerus, dan akhirnya berubah menjadi pedang panjang hitam, melepaskan serangkaian rune ruang hitam yang aneh, dengan nafas yang menakutkan. Ini adalah pedang luar angkasa. Bilah luar angkasa ini mengembunkan energi luar angkasa murni dalam jumlah besar, mengandung hukum luar angkasa yang sangat pintar, dan kekuatannya menakutkan. Dengan pedang ini, kurasa baik setengah kaisar junior maupun setengah kaisar perantara tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Ye Yunfei merasakan aura pedang luar angkasa ini, dan berkata pada dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa peningkatan energi ruang Ye Yunfei sangat jelas dalam latihan ini. Tuan, kita telah memasuki tanah terlarang Tianjin. Pada saat ini, Hu Miao berkata kepada Ye Yunfei. Baik, Ye Yunfei segera membawa 5 tetua klan Tianjin keluar dari Menara Hantu. Saat ini, kapal terbang hijau memang telah memasuki jangkauan tanah terlarang Tianjin. Tanah terlarang Tianjin saat ini telah menjadi pemukiman orang-orang Tianjin, dan mereka telah membudidayakan sejumlah besar bangunan. Ada banyak orang Tianjin yang aktif, dan jauh lebih hidup dari sebelumnya. 5 tetua membawa Ye Yunfei ke area inti tanah terlarang Tianjin, di mana terdapat banyak istana tinggi. Markas besar klan Tianjin ada di sini. Tentu saja, markas sebenarnya dari klan Tianjin ada di bawah tanah, di dunia kecil itu. 5 senior, setelah Anda siap, mulailah mundur dan berlatih. Saya akan tinggal di sini sebentar untuk membantu Anda menerobos dengan sukses. Kata Ye Yunfei kepada 5 tetua. Tuan muda Ye, ayo kembali ke markas, keluarkan beberapa sumber daya kultivasi, lalu mulai mundur dan serang dunia. Penatua Agung menjawab, sebagian besar sumber budidaya klan Tianjin disimpan di dunia kecil di bawah tanah. Oke, bagaimana dengan ini? Kamu kembali untuk mendapatkan sumber daya kultivasi. Aku akan membantumu mengatur beberapa formasi di tanah terlarang Tianjin untuk mengumpulkan energi logam, sehingga energi di tempat tinggalmu akan lebih melimpah. Yunfei melihatnya, melihat tanah di depannya, katanya, itu bagus. Kelima tetua itu sedikit bersemangat. Kemudian, kelima tetua kembali ke dunia kecil itu untuk mendapatkan sumber daya kultivasi. Ye Yunfei kemudian mengeluarkan 10 kaki tanah dan cambuk naga pengejar, dan mulai mengatur formasi dan berbagai formasi di tanah terlarang Tianjin. Dengan peningkatan alam spiritualnya dan penambahan sekelompok naga hitam, tingkat keterampilan fase ke bumi Ye Yunfei jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, sejumlah besar formasi tanah didirikan, yang mengubah arah energi bumi di area daratan yang luas, membuat sejumlah besar energi bumi yang kaya terus orang tinggal. Terutama energi logam di bumi, hampir semuanya berkumpul di sini. Tuan muda Ye, teknik formasimu terlalu pintar. Sehari kemudian, 5 tetua suku Tianjin keluar dari dunia kecil, dan mereka bisa merasakan pengumpulan energi bumi yang terus-menerus, dan mereka tidak bisa menahan diri, menjadi sangat gembira. Mereka memahami bahwa tren iklim bumi ini akan membuat daerah tempat tinggal orang Tianjin akan semakin energi di masa depan, yang akan sangat bermanfaat bagi kultivasi dan pertumbuhan orang Tianjin. Ini hanya sedikit usaha. 5 tetua, saya menemukan tempat untuk Anda yang sangat kaya akan energi logam dan hukum, dan membuka 5 gua untuk Anda. Anda dapat mundur ke sana, kata Ye Yunfei. Oke, lakukan saja semuanya sesuai keinginanmu, Tuan Ye. Petik 2. Penatua mengangguk dan berkata, ini adalah pil yang telah saya sempurnakan untuk Anda, dan itu secara khusus digunakan untuk membantu pengaruh alam. Di masa mendatang, saya akan menyempurnakan lebih banyak pil untuk Anda. Petik 2. Ye Yunfei mengeluarkan setumpuk ramuan dan menyerahkannya kepada 5 tetua. Kelima tetua ini memberi Ye Yunfei setumpuk bahan obat sebelumnya, dan Ye Yunfei membantu mereka memurnikan semuanya menjadi ramuan.
Terima kasih, Tuan Muda Ye. Tuan Ye, kami baru saja membawa ramuan ini dari markas. Petik 2. Setelah 5 tetua meminum pil itu, tetua pertama mengeluarkan selusin cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Oke, petik 2. Ye Yunfei menyingkirkan cincin luar angkasa ini. Jadi Ye Yunfei membawa 5 tetua ke puncak gunung terdekat. Ini adalah puncak gunung yang tinggi dengan kubah, dan ada cahaya keemasan yang bermekaran di sekujur tubuh. Dari kejauhan, terlihat sedikit seperti itu terbuat dari emas. Ye Yunfei telah membuka 5 gua budidaya di gunung, dan telah mengatur sejumlah besar formasi di bawah gunung, membuat gunung ini penuh dengan energi dan hukum logam yang kuat. 5 tetua masing-masing memasuki gua, dan mulai mundur untuk menyerang kerajaan. Bab 2024. Aku juga perlu meningkatkan alamku. Setelah memurnikan obat mujarab untuk mereka, aku juga mulai menyerang alam, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Kemudian Ye Yunfei menemukan tempat yang sunyi di puncak gunung, memasuki menara hantu, mengeluarkan kuali alkimia dan memulai alkimia. Beberapa hari kemudian, Ye Yunfei memurnikan ramuan dalam jumlah besar dan mengirimnya ke gua budidaya 5 tetua. Kemudian Ye Yunfei kembali ke menara ilusi dan mulai mundur dan menyerang alam. Alasan mengapa Ye Yunfei tidak mengizinkan 5 tetua klan Tianjin memasuki menara hantu untuk mundur dan menyerang alam adalah karena Ye Yunfei ingin mereka menggunakan hukum langit dan bumi di benua Feixian untuk membantu mereka dalam melanggar melalui. Selama periode waktu ini, energi dan hukum benua Feixian telah ditingkatkan 2 kali berturut-turut, yang sangat kondusif untuk terobosan kultivasi makhluk hidup. Jika mereka diizinkan memasuki menara hantu, meskipun mereka memiliki lebih banyak waktu, mereka tidak akan dapat menggunakan energi dan hukum benua Feixian. Adapun Ye Yunfei sendiri, dia tidak perlu bergantung pada energi dan hukum benua Feixian sama sekali. Terobosan kultivasi Ye Yunfei berbeda dari makhluk lain. Selama dia memiliki sumber daya kultivasi yang cukup, dia dapat dengan mudah menerobos tidak peduli di lingkungan seperti apa dia berada. Di menara hantu, Ye Yunfei mengeluarkan sumber daya kultivasi dalam jumlah yang mencengangkan dan menumpuknya di sekitar tubuhnya. Di antara sumber budidaya ini, yang paling banyak adalah semua jenis kristal, kristal hukum, kristal kacau, dan kristal sumber. Selama periode waktu ini, Ye Yunfei memanen terlalu banyak jenis kristal, dan kekayaan bersihnya sangat kaya. Booming, Ye Yunfei mengedarkan meridian 9 yang, dan bola cahaya keemasan yang mewakili yang ke-8 keluar dari dantian, meledak menjadi cahaya keemasan, dan mulai menyerap energi dari spar di sekitarnya. Ledakan, 8 pembuluh darah ilahi di tubuh Ye Yunfei muncul pada saat yang sama, seperti 8 sungai besar di sungai Yangtze, dengan energi spiritual yang kuat melonjak di dalamnya, dan terdengar suara gemuruh. Di waktu berikutnya, Ye Yunfei mulai menyerang dunia. 3 bulan kemudian, Ye Yunfei akhirnya mulai menerobos. Memanggil, Ye Yunfei keluar dari menara hantu, menemukan tempat terpencil di tanah terlarang Tianjin, dan mulai melewati kesengsaraan. Booming, petir perkasa jatuh dari langit, dan badai membawa aura menghancurkan dunia, yang sangat menakutkan. Berdiri tinggi di langit, Ye Yunfei melemparkan tubuh penguasa Dewa Petir, membiarkan guntur dahsyat menyerang tubuhnya. Pada saat yang sama, binatang Dewa Leize juga keluar dan berdiri di samping Ye Yunfei, terus melahap guntur. Nah, caramu melewati malapetaka benar-benar unik. Lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. 1 jam kemudian, kesengsaraan guntur berakhir, dan Ye Yunfei menerobos ke alam gabungan yang sempurna. Kemudian, Ye Yunfei memasuki menara hantu dan terus mundur dan menyerang kerajaan. Setengah tahun kemudian, Ye Yunfei keluar dari menara ilusi lagi dan mulai melewati kesengsaraan guntur. Setelah mengalami kesengsaraan guntur selama 2 jam, Ye Yunfei menerobos ke tahap awal alam surga. Mari kita menerobos 1 tingkat lagi. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu kembali ke menara hantu dan terus mundur dan menyerang kerajaan. Di menara pantom, setelah setengah tahun lagi, Ye Yunfei mengantarkan bencana guntur lainnya. Setelah kesengsaraan guntur, Ye Yunfei menerobos ke tahap tengah alam surga. Alam surga, setengah kaisar, dan tingkat berikutnya adalah kaisar langit. Dalam kehidupan ini, saya semakin dekat dan semakin dekat dengan hari ketika saya akan mendapatkan kembali tahta. Ketika saya mendapatkan kembali tahta, saya akan segera membalas dendam dari 3 kaisar langit agung.
Saya yakin bahwa saya dapat menginjak-injak mereka semua di bawah kaki saya dan membalaskan hidup saya selama sisa hidup saya. Petik 2. Setelah kesengsaraan berakhir, Ye Yunfei berdiri di udara, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, merasakan energi spiritual yang melonjak kuat di tubuhnya, dan berpikir pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, alam mausolem abadi, markas besar istana Tianshan di Gua Kultivasi. Tingkat tinggi, sesosok yang memancarkan aura ganas duduk bersila di tengah gua. Itu adalah penguasa istana Dewa Surgawi. Ye Yunfei, avatar terbaikku benar-benar hancur karenamu. Anda telah menghancurkan 3 klon saya berturut-turut. Saya pasti akan membalas dendam ini. Penguasa istana Dewa Surgawi tiba-tiba mengertakkan gigi dan berkata, ini adalah tubuh utama penguasa istana Dewa Surgawi. Secara alami, setelah mutasi pertama dunia, dia segera mundur dan berlatih untuk mencapai alam. Dia adalah alam kaisar setengah sempurna, dan jika dia menerobos lagi, dia akan menjadi alam kaisar surgawi. Menerobos ke alam kaisar surgawi telah menjadi keinginan terbesarnya di tahun-tahun ini. Tujuan paling mendasar dari alasan mengapa dia mengirim klonnya untuk berurusan dengan Ye Yunfei adalah untuk merebut menara Dao Surgawi dan menggunakannya untuk membantu terobosan. Tapi tanpa diduga, 3 klonnya musnah oleh Ye Yunfei berturut-turut jatuhkan. Klon yang Ye Yunfei dan 5 tetua dari Tianjin Clan bekerja sama untuk menghancurkan belum lama ini adalah klon kualitas terbaiknya. Untuk menyempurnakan klon itu, dia mengumpulkan banyak bahan pelatihan tubuh yang berharga dan menghabiskan banyak uang. Butuh waktu dan energi untuk memperbaikinya, dan itu hampir sepertiga dari kekuatan tempur tubuh utamanya, jadi dia sangat menghargai klon ini. Ada 5 master setengah kaisar di samping anak itu Ye Yunfei untuk melindunginya, kecuali tubuh utama saya pergilah secara pribadi. Jika tidak, bahkan jika Anda mengirim lebih banyak orang, Anda mungkin tidak akan bisa mendapatkan pagoda Dao Surgawi. Sepertinya saya ditakdirkan untuk melewatkan pagoda Tiandao, lupakan saja. Untungnya, selama periode waktu ini, benua Feixian mengalami perubahan langit dan bumi kedua yang tiba-tiba, yang membuat harapan saya untuk menembus kaisar surga semakin besar. Saya percaya bahwa saya harus memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar surga. Petik 2. Pemilik istana Tianshan berkata pada dirinya sendiri. Kemudian dia mulai tenang dan berkonsentrasi mundur untuk menyerang alam. Istana Tianshan tidak mengirim pasukan lagi untuk berurusan dengan Ye Yunfei. Karena Ye Yunfei memiliki 5 master setengah kaisar yang mengikutinya, bahkan jika itu adalah istana Tianshan. Saya bersedia menghadapi Ye Yunfei secara langsung. Yang paling penting adalah belum lama ini, gagak emas dan penguasa tingkat kaisar lainnya muncul di dunia berukuran 3000 pada saat yang sama, yang membuat banyak kekuatan besar di dunia berukuran 3000 menjadi berhati-hati. Orang kuat itu tiba-tiba muncul, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, jadi lebih baik berhati-hati. Banyak master deduksi terkenal telah memberikan prediksi, dan beberapa hal buruk mungkin terjadi di 3000 dunia berikutnya jadi. Selama periode waktu ini, banyak kekuatan besar di 3000 dunia telah mengeluarkan perintah internal kepada semua anggota, termasuk Istana Tianshan, untuk bertindak dengan cara yang tidak mencolok markas Kaisar Pedang Pavilion. Beberapa hari setelah Ye Yunfei pergi, anggota Pavilion Kaisar Pedang mereka mulai diam-diam keluar dari dunia pedang untuk menanyakan tentang situasi di luar. Kemudian kelompok demi kelompok anggota Pavilion Kaisar Pedang keluar dari pedang dunia satu demi satu dan mulai membangun kembali markas. Akhirnya, sebagian besar anggota tingkat tinggi Pavilion Kaisar Pedang keluar. Ye Yunfei, kerja keras Pavilion Jianhuang kami selama bertahun-tahun hancur karena Anda, dan balas dendam ini harus dibalas. Petik 2. Tuan Pavilion berdiri di udara markas, melihat markas yang telah dijarah dan banyak bangunan runtuh. Wajahnya sangat jelek, dan dia mengatakan kata demi kata. Tuan, kecuali kedua tetua tertinggi mengambil tindakan orang, akan sangat sulit untuk menghadapinya dengan kekuatan Pavilion Kaisar Pedang kita saat ini. Petik 2. Seorang penatua di sebelahnya menghela nafas. Aku mengerti, Pavilion Kaisar Pedang kita tidak akan membalas dendam pada Ye Yunfei untuk saat ini. Tapi cepat atau lambat, balas dendam ini akan terbalaskan. Master Pavilion mengangguk. Di tanah terlarang emas, Tuan Ye, saya mulai mengatasi bencana guntur. Ye Yunfei tiba-tiba menerima transmisi suara dari tetua pertama. Saat berikutnya, tetua agung bergegas keluar dari gua kultivasinya,
dan berdiri di langit tinggi di kejauhan, dengan awan hitam perampokan muncul di atas kepalanya. Kemudian, kesengsaraan guntur yang hebat mulai menyerang. Penatua Agung sekarang berada di ranah setengah kaisar tingkat tinggi, dan jika dia menerobos lagi, dia akan menjadi setengah kaisar yang sempurna. Harus dikatakan bahwa bencana guntur setengah kaisar terlalu menakutkan. Saya hanya bisa melihat aliran air terjun guntur yang terus-menerus jatuh dari langit. Penatua Agung bertarung dengan sekuat tenaga dalam bencana petir. Ye Yunfei dapat melewati bencana guntur dengan sangat mudah, tetapi makhluk lain berbeda. Bagi sebagian besar makhluk di dunia, melintasi bencana guntur adalah hal yang sangat berbahaya. Jika Anda tidak dapat bertahan selama bencana, Anda tidak dapat menahan serangan bencana guntur, Anda mungkin jatuh. Tetua Agung, pil ini untuk mengisi kembali energimu. Ye Yunfei melambaikan tangannya, melemparkan lebih dari selusin botol pil ke Tetua Agung. Pil ini khusus digunakan untuk mengisi kembali energi. Bab 2025. Terima kasih, Tuan Ye. Penatua Agung mengambil ramuan itu dan mulai menelannya langsung. Kesengsaraan guntur setengah kaisar terlalu menakutkan. Meskipun Penatua pertama hanya bertarung untuk sementara waktu, dia telah menghabiskan sedikit energi. Sekarang dia memiliki pil yang diberikan kepadanya oleh Ye Yunfei, dia tidak perlu lagi khawatir tentang konsumsi energi. Akumulasi The Great Elder sudah sangat dalam, dia pasti akan mampu bertahan dari bencana guntur. Setelah menonton sebentar, Ye Yunfei tahu bahwa Great Elder berhasil mengatasi bencana, jadi dia lega. Kesengsaraan guntur oleh Penatua Agung berlangsung selama 6 atau 7 jam. Penatua Agung telah bertempur dengan gagah berani dalam bencana guntur. Akhirnya, setelah sekitar 7 jam, kesengsaraan guntur berakhir. Penatua Agung telah berhasil menembus ke alam kaisar setengah sempurna. Tuan Muda Ye, saya akhirnya berhasil menerobos. Saya telah terjebak di kaisar setengah senior untuk waktu yang sangat lama. Tanpa diduga, saya akhirnya berhasil menembus sekarang. Setelah berhasil melewati masa kesusahan, Penatua Agung segera datang ke Ye Yunfei dan berkata dengan heran, "Hehe, Tetua Agung, selamat. Selanjutnya, Anda dapat bersiap untuk mencapai alam Kaisar Langit. Saya pikir Anda memiliki kesempatan untuk menjadi Kaisar Langit di masa depan," kata Ye Yunfei sambil tersenyum. "Aku memiliki kesempatan untuk menjadi Kaisar Surga." Penatua Agung terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, dan berdiri di sana dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Kaisar Surga menyendiri dan milik penguasa 3000 dunia, Penatua Agung tidak pernah percaya bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi Kaisar Surga. "Tetua Agung, lain kali, Anda harus berlatih dengan serius. Sekarang dunia telah mengalami perubahan mendadak, saya dapat merasakan bahwa akan ada lebih banyak Kaisar Langit di 3000 dunia. Untuk setiap Kaisar setengah sempurna, ada peluang. Tentu saja, peluang dimenangkan dengan sendirinya." Petik 2, kata Lin Fei. "Tuan Muda Lin, kamu benar, kesempatan dimenangkan oleh diri sendiri." Petik 2, The Great Elder mengangguk berat setelah mendengarkan kata-kata Lin Fei. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia masih memiliki keraguan tentang kata-kata Ye Yunfei. Dia baru saja menerobos Kaisar setengah sempurna, jadi bagaimana mungkin dia ingin menyerang Kaisar Langit begitu segera? Ini hal yang sangat mudah. Boom! Pada saat ini, sesosok tubuh naik ke langit di kejauhan. Itu adalah tetua ketiga. Tetua ketiga juga mulai menerobos. Benar saja, tetua ketiga segera mulai melewati kesengsaraan setelah kesengsaraan guntur yang mengerikan. Ketiga tetua juga berhasil menerobos ke alam setengah kaisar yang disempurnakan. Dengan cara ini, 2 dari 5 tetua klan Tianjin menerobos ke alam setengah kaisar yang sempurna selanjutnya. 3 tetua lainnya juga berhasil menyeberang Lei Jie, semuanya menjadi setengah kaisar tingkat tinggi. Dengan cara ini, kekuatan keseluruhan dari 5 tetua klan Tianjin telah meningkat pesat. Tuan Muda Ye, akan jauh lebih mudah jika kita berurusan dengan Paviliun Kaisar Pedang dan Istana Dewa Surgawi sekarang. Tetua keempat berkata dengan bersemangat. Petik 2, tidak, jangan remehkan Paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan. Di antara 2 kekuatan besar ini, ada master dari kaisar setengah sempurna. Dikatakan bahwa ada 2 master setengah kaisar yang sempurna di Paviliun Kaisar Pedang, yang telah mundur untuk menyerang Kaisar Langit sejak mutasi langit dan bumi pertama. Dan di Istana Tianshan, pemilik Istana Tianshan adalah setengah kaisar tua, dan dia harus mundur untuk menyerang Kaisar Langit.
Dan pasti ada lebih dari satu kaisar setengah sempurna di istana Dewa Surgawi. Di antara dua kekuatan besar ini, selama satu orang bisa menjadi kaisar surga, kami tidak berani memprovokasi dia. Dan di masa depan, kedua kekuatan besar ini pasti akan menyelesaikan perhitungan dengan kita. 5 senior, ngomong-ngomong, akulah yang melibatkan kalian semua. Petik 2, Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, wajah kelima tetua menjadi serius. Mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Yunfei itu benar. Tuan Muda Ye, jangan khawatir. Kami orang Tianjin tidak takut. Masalah besar, kami membawa anggota klan kami kembali ke dunia kecil itu. Dunia kecil tempat suku Tianjin kita hidup dalam pengasingan sangat kuat, dan penghalang ruang di dalamnya memiliki pengaturan khusus. Setelah susunan teleportasi di pintu masuk dan keluar dihancurkan, bahkan Kaisar Surga pasti bisa masuk. Petik 2, The Great Elder berpikir sejenak dan berkata, ini bukan kebijakan terbaik, Penatua Agung, Penatua ketiga, jadi kalian berdua selanjutnya, cepatlah mundur dan berlatih, dan cobalah untuk mencapai alam Kaisar Surgawi. Dua perubahan berturut-turut di dunia, energi dan hukum telah sangat ditingkatkan, dan lebih banyak Kaisar Surgawi pasti akan lahir di 3000 dunia berikutnya, tergantung pada kepala siapa kesempatan itu jatuh. Petik 2, Ye Yunfei memandang tetua pertama dan tetua ketiga. Tapi, Tuan Ye, kita berdua baru saja menerobos ke Kaisar setengah sempurna, dan akumulasi serta pengalaman masih jauh dari cukup. Tidak mungkin untuk menyerang Kaisar Langit begitu cepat. Saya memperkirakan bahwa kita berdua harus melalui periode akumulasi yang lama sebelum kita dapat menyerang Kaisar Surga. Petik 2, tetua ketiga berkata, tidak, jika Anda ingin menerobos ke alam Kaisar Langit, Anda tidak perlu akumulasi dan pengalaman, Anda hanya perlu wawasan dan peluang. Selama Anda memiliki pemahaman yang cukup dan kesempatan untuk menjadi Kaisar, Anda akan memiliki kesempatan untuk menantang Kaisar Surga. Jika Anda tidak memiliki wawasan yang cukup dan kesempatan untuk menjadi seorang kaisar, tidak peduli berapa lama tahun yang Anda alami, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar surga. Petik 2, Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Namun, jika tidak ada akumulasi dan pengalaman jangka panjang, bagaimana bisa ada wawasan yang cukup? Adapun kesempatan untuk menjadi seorang kaisar, bahkan lebih ilusi dan tidak mungkin ditangkap. Jadi Tuan Ye, mudah bagi Anda untuk mengatakannya, tetapi jika Anda benar-benar ingin melakukannya, itu mungkin sangat sulit. Kalau tidak, tidak akan ada hanya 3 kaisar surgawi di dunia berukuran 3000 saat ini. Tetua ketiga tidak setuju dengan kata-kata Ye Yunfei. Sangat sulit untuk mendapatkan wawasan yang cukup. Namun, saya dapat memberi Anda 2 wawasan di tingkat kaisar surgawi. Saya yakin ini akan membantu Anda. Adapun peluang untuk menjadi seorang kaisar, meskipun peluangnya sama dengan setiap setengah kaisar yang disempurnakan, jika Anda tidak berusaha keras, bagaimana Anda tahu jika Anda memiliki kesempatan? Petik 2, Ye Yunfei tertawa. Apa, Tuan Ye, maksud Anda dapat memberi kami 2 pemahaman tingkat kaisar langit? Petik 2, Tetua Agung dan Tetua ketiga membeku di tempat setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Persepsi, pada tingkat kaisar langit jelas merupakan sumber daya kultivasi paling berharga di 3000 dunia, kecuali untuk 3 kaisar langit, tidak mungkin makhluk lain memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. 3 tetua lainnya juga tercengang dan tidak percaya. Ya, Penatua Agung, Penatua ketiga, saya akan menyajikan kepada Anda beberapa wawasan di tingkat kaisar surga. Luangkan waktu untuk mundur dan berlatih, dan tekan ranah. Saya harap Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi kaisar. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk, dan pada saat yang sama saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan mengirimkan 2 potong informasi kekuatan jiwa ke lautan jiwa Penatua pertama dan Penatua ketiga. Gemuruh, Penatua pertama dan Penatua ketiga mau tidak mau gemetar hebat, hampir tidak bisa berdiri. Karena informasi yang Ye Yunfei pecahkan ke lautan jiwa mereka terlalu maju, terlalu misterius, dan jumlah informasinya mencengangkan. Ini membuat kedua tetua menyadari bahwa ini mungkin benar-benar persepsi pada tingkat kaisar surgawi. Tuan Muda Ye, terima kasih atas kebaikanmu. Terlepas dari apakah kita bisa menjadi kaisar atau tidak, mulai sekarang, kita akan selalu mengingat kebaikan Tuan Ye di hati kita. Di masa depan, kemanapun Tuan Ye diminta,
kita akan pergi melalui api dan air, dan kami akan melakukannya. Penatua Agung Penatua ketiga sangat bersemangat, dan membungkuk dengan berat kepada Ye Yunfei. Sungguh hadiah yang luar biasa untuk menghadirkan wawasan Kaisar Surga, nilainya sangat tinggi sehingga tak ternilai harganya. Ini benar-benar tak ternilai, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, Anda tidak akan pernah bisa membelinya. 5 tetua suku Tianjin secara alami mengerti bahwa mereka tidak dapat membalas hadiah Ye Yunfei. Bersambung.